Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar dari RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal, peserta Latsar PPSDM Migas Cepu dari kelompok 3, gelombang 2, kelas E. Saya di sini akan memaparkan tentang analisis isu aktual di ruang kenanga RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal. Isu aktual di ruangan kenanga yang pertama adalah kurang patuh petugas dalam melakukan 6 langkah cuci tangan. 2. Kurang patuhnya petugas dalam melakukan identifikasi pasien. 3. Kurang patuh dalam pencegahan resiko jatuh pada pasien yang beresiko jatuh. Yang pertama, untuk kurang patuh petugas dalam melakukan 6 langkah cuci tangan. Dalam hal ini, petugas masih kurang dalam penerapan kebersihan tangan, seperti masih memakai perhiasan saat cuci tangan, tidak tepat dalam melakukan 6 langkah cuci tangan, dan masih kurang dalam penerapan 5 momen cuci tangan. Kolonisasi pada pasien dan mencegah kontaminasi dari pasien ke petugas atau sebaliknya, juga untuk pencegahan HAIS. Yang kedua, kurang patuh petugas dalam melakukan identifikasi pasien. Identifikasi pasien dilakukan dengan cara meminta pasien menyebutkan nama dan tanggal lahir sebelum pemberian obat maupun sebelum melakukan tindakan dengan mencocokkan gelang pasien. Tujuan dilakukan identifikasi pasien adalah untuk memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan atau tindakan. Kesalahan melakukan identifikasi pasien berpotensi besar menimbulkan masalah dan ancaman keselamatan pasien. Yang ketiga, kurang patuh dalam pencegahan resiko jatuh pada pasien fall risk atau yang beresiko jatuh. Resiko jatuh itu sendiri adalah pasien yang beresiko untuk jatuh yang umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan dan atau faktor fisiologis dapat berakibat cedera. Insiden jatuh tentu akan merugikan pasien, terutama secara fisik. Di sisi lain, hal ini juga menyangkut kualitas pelayanan dari sebuah rumah sakit. Untuk penetapan isu dengan metode APKL. APKL itu adalah aktual, problematik, halayak, dan layak. Untuk yang pertama, kurang optimal kepatuhan petugas dalam kebersihan tangan 6 langkah. Untuk A-nya nilainya adalah 5, P-nya 5, K-nya 4, L-nya 5, jumlah 19. Isu yang kedua ini adalah kurang patuh petugas dalam melakukan identifikasi pasien dengan meminta pasien menyebutkan nama dan tanggal lahir. Untuk APKL-nya jumlahnya adalah 16. Sedangkan yang isu ketiga, kurang patuh dalam pencegahan resiko jatuh pada pasien fall risk. Ini nilainya adalah 15. Untuk prioritas, yang pertama adalah kurang optimal kepatuhan petugas dalam kebersihan tangan 6 langkah. Nilai tersebut adalah 19 di antara yang lainnya. Untuk analisis prioritas isu yang menggunakan USG, Urgency, Seriousness, Growth, di sini untuk isu kurang optimal kepatuhan petugas dalam 6 langkah cuci tangan, jumlahnya adalah 15. Yang kedua, kurang patuh petugas dalam melakukan identifikasi pasien, nilainya adalah 13. Untuk yang ketiga, kurang patuh dalam pencegahan resiko jatuh pada pasien fall risk, jumlah nilainya adalah 11. Jadi, ranking 1 adalah kurang optimal kepatuhan petugas dalam 6 langkah cuci tangan. Setelah dilakukan analisis penyebab terhadap isu prioritas dengan menggunakan Fishbone, diperoleh penyebab-penyebab prioritas yang perlu diselesaikan, yaitu yang pertama adalah MAN.
kurangnya kesadaran petugas dalam kebersihan tangan dan kurangnya pengetahuan petugas tentang infeksi HAIS. 2. Material. Kurangnya sarana dan prasarana kebersihan tangan dan kurangnya sarana pendidikan kesehatan, media informasi kebersihan tangan. Untuk yang ketiga, metode. Kurangnya sosialisasi kepada petugas mengenai kebersihan tangan dan belum adanya media yang efektif dalam monitoring kebersihan tangan. Yang keempat, mileu. Resiko penyakit saluran pencernaan akibat peningkatan bakteri dan resiko infeksi semakin tinggi. Dampak bila isu tidak diselesaikan. Di sini langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis dampak isu untuk memberikan gambaran ke depan terkait resiko atau dampak yang bisa muncul apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan atau ditindaklanjuti. Dampak yang ditimbulkan apabila kebersihan tangan tidak optimal, maka tangan dapat menjadi sumber penularan penyakit bagi petugas maupun pasien, dan peningkatan resiko infeksi. Rekomendasi penyelesaian terhadap isu tersebut. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana kebersihan tangan, yaitu menyelesaikan penyebab isu material, kurangnya sarana dan prasarana kebersihan tangan. Yang kedua, membuat leaflet atau banner kebersihan tangan, hand hygiene. Ketiga, membuat lembar monitoring kepatuhan kebersihan tangan, 5 moment, dan 6 langkah cuci tangan. Melakukan sosialisasi terkait kebersihan tangan, kemudian yang terakhir melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi. Demikian pemaparan saya mengenai isu aktual yang ada di ruang kenanga RSUD Dr. Suwondo Kendal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.